Halo, kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan Faraika Mutiara Azahra, David Nur Fajar, Indri Ardana, Octavius Husodo, Muhammad Hadisal Lutfi, Aninda Putri Anggrelia, Anggita Ayulia, Eka Nindi Astri, Nada Isna Askia, Anisha Sulistiawati, Syarif Eko Margono, Putri Nur Cahya, Helty Sitorus, Putri Sasti Pramudiani, Marcella Dwi Restu, Fani Febrianti, Sadam Trip Saputra, Mutiara Ratih Asmani, Kavita Valiani. Kami mengambil tema kalimat dan kalimat efektif. Apa itu kalimat dan kalimat efektif? Yuk kita bahas. Kalimat adalah kata yang menggunakan kata yang panjang, rumit, susah untuk dimengerti, menggunakan bahasa yang bertele-tele, dan tidak memiliki sifat-sifat tertentu yang terdapat pada kalimatnya. Kalimat efektif adalah kalimat yang tidak banyak menggunakan kata dan kalimat, tetapi menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas maksud tujuannya. Menurut Rahayu tahun 2007, kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri si pembaca. Menurut Arifin tahun 1989, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria, jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Menurut Arif HP tahun 2013, kalimat efektif dipahami sebagai sebuah kalimat yang dapat membantu menjelaskan sesuatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti serta diartikan. Ciri-ciri yang termasuk kalimat efektif adalah kelogisan, ketepatan, kejelasan, kehematan, dan kesejajaran. Berikut penjelasan dari ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kelogisan. Kalimat efektif langsung mengutarakan ide pokok yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, ketepatan. Kalimat yang tepat tidak akan menimbulkan multitafsir. Yang ketiga, kejelasan. Kejelasan adalah salah satu ciri dari kalimat efektif. Pembaca butuh struktur yang jelas agar tulisan mudah dipahami. Yang keempat, kehematan. Kalimat yang efektif ditandai dengan tidak boros kata. Dan yang kelima, kesejajaran. Kalimat yang efektif mensyaratkan bentuk dan struktur yang digunakan dalam kalimat efektif harus paralel, sama, atau sederajat. Jenis kalimat efektif dibagi menjadi 3. Apa saja sih? Yang pertama, kalimat argumentasi. Yang kedua, kalimat penyampaian ide atau gagasan. Dan yang ketiga, kalimat formal. Saat ini kita akan membahas contoh dari kalimat efektif dan tidak efektif. Contoh pertama dari kalimat tidak efektif yaitu walau masih pagi buta, tapi dia sudah mulai bekerja. Contoh kalimat efektif yaitu walau masih pagi buta, dia sudah mulai bekerja. Contoh keduanya dari kalimat tidak efektif yaitu ibu pergi ke toko dan ibu membeli roti juga selai. Contoh dari kalimat efektifnya, ibu pergi ke toko untuk membeli roti dan selai. Contoh ketiga dari kalimat tidak efektif yaitu ada beragam macam aksesoris yang dijual di sana. Sedangkan dari kalimat efektifnya, ada beragam aksesoris yang dijual di sana. Apa saja sih syarat dari kalimat efektif? Yang pertama ada kelogisan, yaitu suatu ide kalimat dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Berikut contoh kalimatnya dari kalimat tidak efektif, yaitu untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Sedangkan kalimat dari efektifnya contohnya yaitu untuk menghemat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Syarat keduanya ada ketegasan,
yaitu melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat, yaitu yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara dengan kemampuan yang ada pada masing-masing individu. Penekanannya yaitu Presiden mengharapkan. Oke. Yang kedua, membuat urutan kata yang logis. Contohnya, kalimat tidak efektif. Contohnya pada kalimat tidak efektif yaitu bukan 1000, sejuta atau 100, tetapi berjuta-juta rupiah. Sedangkan pada kalimat efektifnya bukan 100, 1000 atau sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah. Kemudian melakukan repetasi atau pengulangan kata, seperti saya suka akan wanginya, saya suka akan keindahannya. Kemudian melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Contohnya, Bruno bukan anak yang nakal dan pemarah, tetapi baik dan penyabar. Menggunakan partikel penekan atau penegas seperti Jihanlah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Syarat berikutnya yaitu kehematan. Gunakan kata-kata secara hemat, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak dibutuhkan harus dihindari, seperti hindari pengulangan subjek. Jika subjek dalam sebuah kalimat hanya satu, penyebutannya tidak perlu diulang. Sebagai contoh, pada kalimat tidak efektif, karena dia rajin, dia menjadi juara 1. Sedangkan pada kalimat efektif, karena rajin, dia menjadi juara 1. Kemudian harus menghindari sinonim kata. Jika dalam sebuah kalimat terdapat dua kata yang memiliki makna serupa, cukup gunakan salah satu saja. Sebagai contoh, pada kalimat tidak efektif, Yarsa rajin berolahraga agar supaya sehat. Kemudian pada kalimat efektifnya, Yarsa rajin olahraga agar sehat. Kemudian harus memperhatikan bentuk kata jamak. Jika sebuah kata telah memiliki makna jamak, maka tidak perlu ditambahkan kata yang bermakna jamak lagi. Sebagai contoh pada kalimat tidak efektif, yaitu para hadirin dimohon berdiri. Sedangkan pada kalimat efektifnya, hadirin dimohon berdiri. Syarat berikutnya yaitu ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu, sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketepatan kalimat yaitu memakai kata yang tepat. Kata berpasangan harus sesuai dan hindari peniadaan preposisi. Berikut contohnya pada kalimat tidak efektif, yaitu jam tangan ayah yang antik itu dijual dengan harga murah. Kemudian pada kalimat efektif, jam tangan antik milik ayah itu dijual dengan harga murah. Syarat berikutnya yaitu kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Perhatikan penggunaan kata atau diksi, sebab kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak menyimpang ataupun ambigu. Sebagai contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat tersebut terkesan ambigu karena tidak dapat menunjukkan siapa yang disebut terkenal, apakah mahasiswa ataupun perguruan tingginya. Supaya efektif, kalimat tersebut dapat diubah menjadi salah satu dari dua bentuk berikut, sesuai dengan makna yang dituju tentunya. Pertama, mahasiswa yang terkenal itu menerima hadiah. Dan kedua, contohnya mahasiswa dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Syarat berikutnya ada kepaduan, yang artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Contohnya yaitu pada kalimat tidak efektif maksud saya. Novel ini membahas tentang persahabatan di sekolah. Sedangkan pada kalimat efektif, novel ini membahas persahabatan di sekolah. Syarat berikutnya ada kesejajaran. Kalimat efektif harus memiliki kesamaan pada bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat. Kesejajaran terletak pada imbuhan. Sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat menjemuk. Sebagai contoh pada kalimat tidak efektif, Junot menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Sedangkan pada kalimat efektif,
Junad menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Syarat berikutnya itu yang terakhir, kesepadanan. Struktur kalimat efektif wajib memiliki unsur gramatikal, yaitu unsur SPOK yang itu minimal subjek dan predikat. Contohnya, Johan belajar di kelas. Subjek kalimat tersebut Johan dan predikatnya belajar. Akan memberikan satu contoh kalimat efektif dan tidak efektif dalam paragraf berita. Yang pertama, contoh paragraf tidak efektif. Wakil Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI, Maike Ira Puspita, mengungkapkan tujuan kedatangan FIFA dan AFC ke Indonesia. Maike Ira Puspita mengatakan, FIFA dan AFC akan datang ke Indonesia bukan untuk melakukan investigasi terhadap PSSI atas tragedi Kanjuruhan. Namun, Maike Ira Puspita menuturkan bahwa kehadiran kedua federasi sepak bola tersebut untuk memberikan dukungan kepada Indonesia. FIFA dan AFC sudah menyampaikan bela sungkawa atas tragedi Kanjuruhan pasca laga Arema versus Persebaya akhir pekan lalu yang menewaskan 131 orang. Yang kedua, contoh paragraf efektif. Wakil Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI, Maike Ira Puspita, mengungkapkan bahwa tujuan kedatangan FIFA dan AFC ke Indonesia bukan untuk melakukan investigasi terhadap PSSI atas tragedi Kanjuruhan, melainkan untuk memberikan dukungan kepada Indonesia. Maike Ira Puspita juga mengatakan bahwa FIFA dan AFC sudah menyampaikan bela sungkawa atas tragedi Kanjuruhan pasca laga Arema versus Persebaya akhir pekan lalu yang menewaskan 131 orang. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Kalimat yang dikatakan kalimat yang efektif adalah kalimat yang mengandung ciri kalimat efektif, yaitu kalimat yang logis, hemat, paralel, kesatuan, koheren, dan tegas. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam proses belajar mengajar, sebuah informasi akan lebih mudah diterima orang lain apabila diungkapkan dalam bentuk kalimat dengan menggunakan kata-kata yang tepat.